Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki persekutuan kita dengan Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat memasuki persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah hari ini. Minggu hari ini dinamakan dengan Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu kita hari ini adalah berhikmat dalam Yesus. Marilah memasuki persekutuan dengan Tuhan dengan hati yang penuh syukur akan hikmat yang diberikannya kepada kita. Marilah kita satukan hati untuk membesarkan namanya. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada titah ketiga dan maksudnya demikian hukum Tuhan. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kami ulangi sekali lagi. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Aku menyembah
Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Gunung batu
soraknya bergema, kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat AKBP Persiapan Resort Jatimurni, Minggu 12 September 2021. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu hari ini, berhikmat dalam Yesus. 2. Pertangyangan Week. Jadwal pertangyangan Week di gereja kita minggu ini, hari Rabu, tanggal 15 September 2021, pukul 20 WIB, Week Yerusalem, tuan rumah keluarga S. Siringo-ringo, Inang S. Boru Saragi. Week Bethlehem, tuan rumah keluarga Situa B. Siahan, Inang M. Boru Barus. B. Hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 20 WIB. Week Nazaret, tuan rumah keluarga Situa DMP Siahan, Inang G. Boru Hutagalung. Week Sion, tuan rumah keluarga AR Tambah, Inang H. Boru Simanjuntak. Seluruh pertanyaan tersebut dilaksanakan di gedung gereja HKBP Jatimurni. Marilah kita bersama-sama menghadiri pertanyaan gereja kita dengan mengikuti protokoler kesehatan. Terima kasih. 3. Persembahan ke depan untuk membantu korban banjir Distrik 13 Asahan Labuhan Batu dan Resort Aik Nabara Distrik 26. Sehubungan dengan warta minggu yang lalu, pada hari Minggu ini tanggal 12 September 2021, kita akan menyerahkan persembahan khusus ke depan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena korban banjir di Distrik 13 Asahan Labuhan Batu sebanyak 810 KK dan Distrik 26 sebanyak 45 KK. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan hati sukacita untuk bisa sedikit mengurangi beban dari saudara-saudara kita yang terkena musibah. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita untuk kemuliaan namanya. Amin. 4. Penyusunan program dan anggaran HKBP Jatimurni tahun 2022. Gereja kita kembali mengingatkan kepada semua seksi yang ada untuk segera membuat rencana program dan anggaran tahun 2022 untuk masing-masing seksi dan menyerahkan rencana program dan anggaran tahun 2022 kepada Dewan paling lambat tanggal 26 September 2021. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 5. Jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Raja Guguk Boru Togatorop, Week Yerusalem. 2. Inang Nyonya S. Siregar Boru Purba, Week Bethlehem. Firman Tuhan yang tertulis di Yeremia pasal 33 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis HKBP Persiapan Resort Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dan jemaat tamu yang berulang tahun selama 1 minggu ini dari tanggal 13 sampai dengan 19 September 2021, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat ke-12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Nama-nama yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan bisa kita lihat di slide yang ada di depan atau WA grup big kita masing-masing. Catatan, jika ada kesalahan dan penulisan nama, tanggal lahir, tanggal pernikahan, dan gelar, mohon menghubungi Parhaladu di konsistori. Demikianlah warta jemaat dan warta keuangan
dan laporan keuangan janji iman untuk tanah gereja dan persiapan lahan parkir di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 dimulai ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan bacakan secara berlahan-lahan, Ibu Bapak boleh mengikuti dalam hati. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan pelayanan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain membawa satu berita yang luar biasa. Bukan saja dia mau menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh, menyelikkan mata orang buta, bahkan memberi makan begitu banyak orang. Yesus terus-menerus mengajar dan semua orang mengikutinya dengan setia dan berkata, inilah Tuhan, inilah Raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Semua berharap, semua punya keyakinan, semua setia, bahkan murid-muridnya dari hari ke hari terus mengikut Yesus. Dan pada satu saat Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ketika mereka mengikuti aku, ketika mereka setia kepadaku, ketika mereka mendengarkan pengajaranku, apa pendapat mereka tentang aku? Murid-muridnya berkata, ada yang mengatakan engkau adalah Elia. Ada yang lain bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang lain berkata bahwa engkau adalah salah satu seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, terutama Petrus, kalau menurut kamu siapa saya? Petrus menjawab dengan tegas dan berani berkata, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang turun dari sorga, yang akan menyelamatkan dunia ini. Lalu Yesus berkata, benar katamu, dan jangan katakan kepada orang lain sebelum aku bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa hari setelah Yesus menyatakan itu dan Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, lalu Yesus mengajar kepada semua orang banyak yang duduk dengan kesetiaan mendengar pengajaran Yesus. Yesus memaparkan satu kisah perjalanan yang akan dia lalui, perjalanan yang akan dia emban, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu Petrus dengan sigapnya berkata, Tuhan, jangan katakan itu. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang turun. Engkau tidak akan menderita. Respon Petrus seperti itu, maka Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, enyahlah engkau iblis dari sisiku. Karena apa yang kau pikirkan itu adalah pikiran yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah Yesus berkata kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak, kalau hendak mau mengikut aku, dia harus merendahkan diri, menyenangkan hati Tuhan, dan memberikan yang terbaik buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib, yang artinya setiap orang yang mau mengikut Yesus harus siap untuk menderita.
Karena simbol salib itu adalah penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Yesus mau memikul salib itu dengan segala keberadaannya, dia mau menggantikan semua kesalahan dan mengampuni kita. Yesus juga mengarahkan semua muridnya. Yesus juga mengarahkan semua orang percaya untuk memikul salib. Yang artinya kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah salib yang harus kita pikul. Karena ternyata mengampuni kesalahan orang lain itu harus mau berkorban. Korban perasaan, korban harga diri, dan itu tidaklah mudah. Oleh karena itu Yesus katakan, jika mau ikut aku, pikulah salibku dan ikutlah aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah yang dikatakan berhikmat di dalam Kristus. Kalau kita katakan berhikmat di dalam Kristus, kita harus bekerja melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sudah turun dari surga, menderita karena kita. Dia menggantikan seluruh kesalahan kita. Dia mengampuni kita. Kita juga seharusnya boleh mengampuni saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Dan itu juga perlu pengorbanan. Oleh karena itu kalau kita melihat khususnya di HKBP, lambang salib itu biasanya tanpa orang, tanpa Yesus. Itu kosong salibnya. Yang artinya kitalah yang harus memikul salib itu. Bagian Yesus sudah diambilnya mengampuni kita. Dengan segala kesalahan kita, dia mau ampuni kita. Sekarang salib yang kosong itu kita harus pikul dan kita mau mengampuni saudara-saudara kita. Hikmat yang kita terima dari Tuhan adalah hikmat yang dari Kristus. Berpikir, bertindak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan, hendaknya semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan pimpinan, bukan menyenangkan sahabat-sahabat, tetapi yang kita kerjakan itu harusnya menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan pula kita berkata ketika kita melakukan kesalahan lalu kita dipenjara, lalu kita akan sekarang kita mikul salib, bukan. Ketika kita boleh memukul orang, lalu kita dipenjara, lalu kita katakan kita pikul salib, bukan. Tetapi memikul salib dan mengikut Yesus itu pertama menyangkal diri dan menyampaikan berita kebenaran. Dan jika kita dihukum oleh karena kita percaya kepada Yesus, itulah memikul salib. Jika kita menderita karena tidak mau melakukan kejahatan, itulah yang harus kita pikul. Oleh karena itu, orang percaya tidak pernah putus asa ketika dia sedang menderita karena kebenaran. Tetapi dia selalu arahkan semua pikiran dan semua hidupnya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hikmat yang kita terima dari Tuhan itu boleh kita maknai, kita mau bersaksi oleh karena karya keselamatan Kristus bagi dunia dan bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang begitu baik, Allah yang memberkati, Allah yang menuntun dengan kuat kuasa Roh Kudus. Hari ini kami bersyukur Tuhan kalau saudara-saudara kami boleh Engkau menangkan oleh karena kasih setia. Banyak orang yang Engkau selamatkan dengan misi penderitaanmu. Oleh karena itu, jangan biarkan hati kami ragu tentang pemilihan kami kepadamu. Tetapi hendaknya itu Engkau tetapkan di dalam iman dan pengharapan kami. Bahwa kami akan selalu setia dan selalu bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami. Oleh karena itu Bapa, saat ini biarlah juga Engkau memberkati para pemberita-pemberita Injil, saudara-saudara kami sepelayanan yang di pedalaman, saudara-saudara kami sepelayanan yang saat ini di dalam penjara. Biarlah Engkau tolong dan Engkau beri kekuatan agar mereka tetap setia dan tetap untuk bersukacita menyampaikan kabar berita tentang kebenaran firman-Mu. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Kau juga memberkati, biarlah Kau juga memberikan sukacita bagi jemaat-jemaat-Mu yang sakit dimanapun dan apapun penyakitnya. Tolong Tuhan Kau sapa, tolong Tuhan Kau berkati agar mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Biarlah Kau juga mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.